Di zaman sekarang, kata santri sering diasosiasikan dengan hal-hal yang terasa sederhana, sarung, kitab kuning, dan kehidupan di pondok pesantren. Dalam narasi modern, mereka seringkali dilihat sebagai pelajar agama. Tapi, tahukah kamu bahwa sejarah Indonesia mungkin tidak akan pernah berdiri tegak tanpa darah, keringat, dan pemikiran mereka? Hari ini kita bisa menikmati kemerdekaan karena perjuangan dan pengorbanan para pahlawan bangsa. Di dalam pahlawan itu, ada satu kekuatan sosial yang menjadi garda terdepan perlawanan, yang kini sayangnya citranya cenderung terdegradasi. Lalu bagaimana sebenarnya peran santri dan pesantren dalam membentuk fondasi Indonesia saat ini? Mari kita dengarkan cerita waktu. Kita hidup di era informasi yang sangat cepat, di mana persepsi publik mudah dibentuk oleh media. Hari ini, banyak yang melihat santri hanya sebagai simbol konservatisme atau sekadar pelajar ilmu agama. Pandangan ini cenderung mengabaikan peran historis pesantren sebagai benteng perlawanan sosial dan intelektual bangsa kita. Pesantren adalah lembaga pendidikan tertua di Nusantara yang berhasil menyerap, menafsirkan, dan menyebarkan nilai-nilai kebangsaan. Untuk benar-benar menghargai apa yang kita miliki hari ini, kita harus kembali ke akar sejarah. Kita perlu memahami definisi esensial dari santri dan pesantren dan bagaimana peran mereka berevolusi dari masa penyebaran Islam hingga perjuangan langsung melawan penjajahan. Secara sederhana, pesantren adalah lembaga pendidikan tradisional berbasis asrama yang dipimpin oleh seorang kiai yang merupakan figur sentral sebagai guru spiritual, intelektual, dan seringkali pemimpin sosial masyarakat di sekitarnya. Sementara itu, santri adalah murid atau penuntut ilmu di pesantren tersebut yang mendedikasikan diri mempelajari ilmu agama, akhlak, dan tradisi keilmuan. Secara historis, pesantren muncul sekitar abad ke-15 hingga ke-16 Masehi. Seiring dengan proses penyebaran Islam di Nusantara, para ulama besar yang kini kita kenal sebagai Wali Songo seperti Sunan Ampel dan Sunan Giri adalah pelopornya. Pesantren pada masa itu bukanlah institusi yang tertutup. Sebaliknya, mereka sangat inklusif dan adaptif terhadap budaya lokal. Mereka tidak menghapus tradisi lokal, melainkan mengadopsinya menggunakan pendekatan Islam. Pesantren berfungsi sebagai pusat peradaban di kawasan mereka. Mereka bukan hanya tempat belajar kitab kuning, tetapi juga berfungsi sebagai pusat dakwah, penyelesaian sengketa, dan pusat ekonomi rakyat. Petani dan pedagang di sekitar pesantren seringkali mendapat perlindungan dan bimbingan moral dari kiai. Mereka adalah masyarakat sipil terorganisir pertama di Nusantara sebelum konsep negara modern terbentuk. Pesantren telah membuktikan kemampuan adaptasinya selama berabad-abad. Namun, tantangan terbesar datang ketika mereka harus berhadapan dengan kekuatan asing yang ingin menguasai Nusantara. Saat kolonialisme Belanda menguat, fungsi pesantren secara alami tergeser. Jika sebelumnya fokusnya adalah penyebaran Islam dan pembinaan akhlak, kini fokusnya bertambah menjadi benteng pertahanan identitas lokal dan spiritual melawan penjajah. Belanda seringkali melihat kiai dan pesantren sebagai pusat agitasi anti-kolonial, sehingga banyak kiai yang kemudian diawasi ketat atau bahkan ditangkap. Pesantren menjadi wadah bagi rakyat jelata untuk mendapatkan kepemimpinan karismatik yang tidak tergantung pada struktur kekuasaan kolonial. Kiai mengajarkan bahwa kepatuhan kepada penjajah adalah bentuk penindasan dan perjuangan membela kebenaran adalah sebuah kewajiban suci. Inilah yang membedakan pesantren dari institusi pendidikan bentukan kolonial lainnya. Pesantren mempertahankan otonomi keilmuan dan sosialnya, menjadikannya tempat yang paling siap untuk memobilisasi perlawanan rakyat saat dibutuhkan. Peran santri dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia seringkali tereduksi menjadi sekadar pendukung moral. Padahal mereka adalah tulang punggung kekuatan perlawanan fisik. Kontribusi mereka tidak hanya bersifat rohani, tapi sangat politik, militer, dan sosial. Puncak dari peran militeristik ini adalah ketika Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pahlawan nasional Indonesia dan pendiri organisasi Nahdlatul Ulama, mengeluarkan resolusi jihad pada tahun 1945. Fatwa ini bukan sekadar himbauan,
melainkan mobilisasi massa. Ribuan santri dan ulama dari berbagai penjuru Jawa bangkit bersenjata, siap mempertahankan kemerdekaan yang baru diproklamasikan. Tanpa mobilisasi massa yang terorganisir melalui jaringan pesantren ini, perlawanan terhadap agresi militer Belanda pasca 1945 akan sangat sulit dipertahankan. Pada saat itu, para santri di seluruh Nusantara ikut berperang di garis depan, dari pertempuran Surabaya hingga perang gerilya di Jawa Barat. Mereka adalah tentara yang dimotivasi oleh idealisme agama dan cinta tanah air yang ditanamkan oleh kiai mereka. Mereka mewujudkan konsep jihad fisabilillah dalam konteks mempertahankan kedaulatan nasional. Setelah kemerdekaan, peran pesantren berevolusi seiring dengan tuntutan zaman. Pesantren modern kini telah bertransformasi. Mereka tidak lagi hanya mengajarkan ilmu agama klasik, banyak yang mengintegrasikan kurikulum umum atau nasional, bahkan mengembangkan program vokasi untuk membekali santri agar siap bersaing di pasar kerja modern. Namun, transformasi ini juga membawa tantangan baru pada citra publik. Seiring dengan munculnya berita-berita negatif, citra luhur santri kini sering ternoda oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kita sering melihat berita tentang pelecehan seksual, penipuan atas nama agama, atau penyalahgunaan kekuasaan di lingkungan pondok. Meskipun narasi tentang kekerasan dan stigma kerap mendominasi pemberitaan saat ini, kita tidak boleh lupa bahwa semangat santri adalah semangat perjuangan. Kontribusi mereka tidak bisa dibayar hanya dengan pengakuan sepihak, dan mungkin kita harus bertanya kembali, apakah kita sedang lupa bahwa santri dulu adalah garda depan kemerdekaan? Semoga video ini bisa memberikan perspektif baru bagi teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Bantu kami agar terus semangat membuat video-video selanjutnya dengan menekan tombol like, share, and subscribe. Sampai jumpa di konten lainnya.